نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang masih memberikan kita kehidupan, kesehatan, kesempatan, serta nikmat iman, sehingga kita masih mendapatkan hidayah untuk menjalankan kewajiban kita di subuh minggu ini. Salam dan salawat kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang atau hamba-hamba yang akan dipilih dan terpilih untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin. Sebagaimana biasa kegiatan jihad kita di hari ini, alhamdulillah masih bisa kita laksanakan. Itu karena partisipasi dari para jemaah. Walaupun mungkin bertambah dan berkurang, tapi itulah dengan segala kegiatan dan kesibukan kita masih sempat menjalankan perintah Allah. Berarti kita adalah hamba-hamba yang sedang mendapatkan hidayah dari Allah untuk menghuni surganya kelak. Amin. Hari ini tema kita adalah tahsin, memperbaiki bacaan Quran kita. Mudah-mudahan dengan kita belajar Al-Quran, kita semakin mencintai Al-Quran, sehingga kita mendapatkan salah satu syafaat dari Al-Quran. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Bapak Ustaz untuk melanjutkan acara. Dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur tentu selayaknya, sepatutnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat usia, sehingga masih ada sisa waktu untuk kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kampung nanti mudik ke kampung akhirat yang kekal abadi. Juga nikmat yang sangat besar, nikmat iman dan Islam yang masih melekat di dalam dada-dada kita semuanya. Dan alhamdulillah dengan nikmat iman dan Islam itu, langkah kaki kita diringankan menuju tempat yang insya Allah dimuliakan Allah ini. Dan hati kita juga masih diberikan kelapangan untuk datang thalabul ilmi, termasuk kewajiban kita semua tentunya. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita semua baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, dan kita berharap kita digolongkan ke dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah seperti biasa di pekan ketiga kita akan ngaji. Tetapi insyaallah terkait hari kualitas izinnya di tos ngira-ngira deui gitu ya. Sudah jarang yang datang teman enggak ada katanya. Ya insyaallah hari ini kita akan ngaji surat Muawwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas atau sudah mengaji surah Al-Fatihah
Al-Fatihah, kemudian surah Al-Ikhlas. Maka pagi hari ini insya Allah kita akan mengaji surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Silakan mushaf Al-Qur'annya dibuka. Dan nanti juga kita akan kaji dari segi tahsinnya, kita perbaiki, kita sempurnakan bacaan kita di surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Walaupun saya yakin Al-Falaq dan An-Nas ini termasuk dua surat yang susah dilupakan, sangat digemari, termasuk bacaan sholat yang sangat digemari. Tetapi walaupun sudah biasa kita baca, tidak ada salahnya kalau kita cek apakah sudah betul atau belum, apakah sudah sempurna atau belum. Maka kita akan sama-sama perbaiki, sama-sama kita akan cek di surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini. Lalu setelah kita mengaji tahsinnya, nanti kita akan kaji dari segi tafsir dan rujukan utama kita yang saya gunakan ini supaya lebih ringkas. Saya menggunakan rujukan tafsir Al-Jalalain yang lebih ringkas, insya Allah juga tetap mudah untuk kita paham. Baik, seperti biasa, karena baginda Rasulullah SAW pun diperintahkan, yang masih ingat surah apa tuh kemarin? Ini kita skip. Ini ada, ini sudah ya. Nih ada dalilnya. Nabi saja diperintahkan, dalilnya dalam Al-Quran surah Toha, ya, surah ke-20 ayat 114. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada baginda Rasul ketika menerima wahyu Al-Qur'an untuk berdoa. Apa doanya? Rabbi zidni ilma. Jadi amalkan doa ini. Jangan dianggap ini doa anak-anak ya, tapi ini doa yang sangat sakral sekali untuk kita ngaji, ya, supaya Allah berikan kita kemudahan dan kefahaman untuk menerima Al-Quran dan menyematkannya di dalam dada kita semuanya. Yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lafazkan sama-sama. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan baca ta'awudz dulu atau isti'adzah. Saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mantap, alhamdulillah. Selanjutnya kita sambung dari Al-Fatihah. Ya kan, Al-Fatihah ini kan wajib rukun dalam sholat. Kita ulang dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Amin. Selanjutnya kita ulang juga Al-Ikhlas. Ini sudah ya. Kita langsung baca ya Al-Ikhlas. Disimak dulu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ya, disimak. Qul a'udzu birabbil falaq. Baik, di surah Al-Falaq ini kita akan berlatih hampir sama persis dengan surah Al-Ikhlas. Berlatih konsisten membaca qalqalah. Kalau surah Al-Ikhlas huruf qalqalahnya apa? Dal. Nah, kalau di surah Al-Falaq huruf qalqalahnya qaf dan ba. Nah, ya. Selain pengucapan huruf qalqalah, juga kita harus tetap hati-hati menjaga sifat dan makhraj huruf demi hurufnya. Itu bedakan hamzah dengan ain. Qul a'u. A dari mana? Dari tenggorokan bagian bawah, sedangkan ain dari tenggorokan bagian tengah. A'u. Kemudian huruf la, zabidu, ujung lidah dengan gigi seri atas. Zabidu. Jadi bukan qul a'udzu, bukan a'udzu, bukan a'udzu, tetapi a'udzu. Jangan ada desis, karena desis itu punyanya huruf zai. Dan ra za. Nah, kalau za baru betul za. Kalau yang lima za. Qul a'udzu birabbil falaq. Semuanya. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke, falaqnya dipantulkan kuat, termasuk hukum bacaan apa? Qalqalah kubro. Qalqalah artinya memantul, kubro artinya besar, maksudnya pantulannya kuat. Falaq. Tapi jangan ditahan, jangan falaq. Jangan. Yang ditahan itu hanya ketika ada tasydid. Nanti kita akan belajar di surah Al-Lahab. Di surah Al-Lahab nanti insyaallah kita akan belajar yang ditahan dulu sedikit. Baik, disimak lagi. Saya ulang. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Perhatikan ayat kedua ini. Min, ada bacaan ikhfa, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf shin, salah satunya huruf shin atau huruf sya, maka disamarkan. Min sya. Posisi bibirnya seakan-akan mau menyebut huruf sya. Min sya. Jadi ikhfa itu bukan ang-ing-ung, bukan ming, tapi min.
antara bunyi nun dengan bunyi shin. Kalau hurufnya shin, kalau hurufnya ta ya antara bunyi nun dengan ta. Misalkan min tahtihal anhar, minta. Jadi bentuk bibirnya itu sudah mau menyebutkan ta. Kalau sya berarti min. Nah, gitu. Posisi bibirnya posisikan mau menyebut bunyi sya. Maka bunyi ikhfa itu beda-beda nanti. Tergantung hurufnya apa. Huruf ikhfanya yang mana. Itu beda-beda. Baik, kemudian syarri ma khalaq kha. Harus ada getarannya. Kha. Bukan ho, bukan min syarri ma khalaq, tapi min syarri ma khalaq. Nah, kalau ho nanti makhrajnya sama dengan ha. Ho sama. Ya, enggak ada beda, cuma bunyi vokalnya aja yang beda. Ini ho berlatih. Kalau nggak ada ha kan nggak ada yang punya. Kha. Baik, saya ulang. Min syarri ma khalaq. Semuanya. Min syarri ma khalaq. Baik. Ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sama. Wa min ikhfa syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sama-sama. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Baik. Ayat keempat. Wa min karena harus betul-betul memperhatikan tasdid. Syarrin naf, ada 3 tasdid di situ. Ya, ada tasdid yang tanpa gunnah, ada yang tasdid disertai gunnah. 2 tanpa gunnah, 1 beserta gunnah. Jangan semua digunnah. Jangan. Wa min syarrin naf. Nah, jangan. Yang digunakan hanya syarrin, hanya nun bertasydid saja, atau kalau bertemu mim yang bertasydid. Jadi hati-hati. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Coba semuanya. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini mah gampil semua. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, cuman hati-hatinya bunyi ha, jangan menjadi bunyi ha. Syarri ha, tapi syarri ha. Hasad bukan hasad. Baik, sambung ke surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, sekarang ganti. Sekarang kita belajar konsisten membaca bunyi gun. Nah, kalau tadi bunyi qalqalah, falaq, khalaq, waqad, hasad. Sekarang mah bin. Oh, belum dinaiki punten ya. Nah, sekarang kita masuk surah An-Nas. Ini kalau Qur'annya berwarna tuh nunnya semua berwarna. Nah, merah atau warna pink ya, merah muda. Baik, disimak dulu. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, yang ujungnya boleh dipanjangkan sampai 6 harokat. Ada yang tahu hukum bacanya apa? Mad alif lis sukun. Minimal 2, pertengahan 4, paling panjang 6. Jadi jangan panjang-panjang teuing. Nah,
Qul a'udzu birabbin nas. Coba. Qul a'udzu birabbin nas. Oke. Malikin nas. Semua. Malikin nas. Ilahin nas. Semua. Ilahin nas. Oke. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Bagus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Semua. Alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Yang sering itu dianggap tidak penting guna ini. Sering orang baca Quran tidak menganggap penting guna. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Eta gunana kamana? Ikhfanya lancar bacaannya, tetapi tidak memenuhi kaidah tajwid. Sedangkan perintah Allah bagaimana di surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu tidak asal. Bukan seperti baca buku bahasa Arab. Bukan seperti kita ngomong bahasa Arab yang tidak terikat oleh kaidah tajwid. Quran ini diturunkan beserta aturan-aturan cara bacanya, maka kita harus ikut kepada aturan, gitu ya. Karena Imam Al-Jazari sendiri mengatakan wa man lam yujawwidil Qur'ana fahuwa athimun. Barang siapa yang membaca Quran tapi tidak ditajwidkan, maka dia dianggap berdosa. Jadi hati-hati, jangan dianggap sepele. Ustaz, meninggal rago ditahan-tahan ya gunah segala atau lancar keun mohon, tetapi kan aya aturan. Lamun aturan dilabrak hukum nate dosa. Kita Imam Al-Jazari mengadawuh ya, man lam yujawwidil Qur'ana fahuwa athim. Siapa yang baca Quran tidak disertai dengan kaidah tajwid, maka dia berdosa. Baik, sekarang kita kepada tafsirnya, kepada terjemahan dan tafsir ya. Insyaallah kita akan menggunakan tafsir Al-Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Falaq makiyatun aw madaniyatun wa ayatuha khamsun. Surah Al-Falaq ini ada dua pendapat terkait madaniyah atau makiyah. Sebagian mengatakan makiyatun, surah Al-Falaq ini terkategorikan makiyah. Au madaniyatun, tetapi sebagian ulama berpendapat termasuk kategorinya madaniyah. Ya, bahkan ada pendapat ketiga, setengah di Madinah, setengah di Makkah. Karena Quran itu kadang-kadang turunnya tidak sekaligus, tidak satu surah. Ada yang tidak satu surah, ada yang satu surah. Tetapi untuk Al-Falaq dan An-Nas memang langsung satu surah sebetulnya. Walaupun tetap ada perbedaan pendapat mengatakan makiyah atau madaniyah. Kalau di Quran ibu-ibu itu Quran terjemah Indonesia, makiyah atau madaniyah Al-Falaq? Madaniyah ya, madaniyah. Nah, di sebagian Al-Quran ada yang menulis madaniyah, maka tidak perlu heran karena memang ada dua kaul, ada dua pendapat. Kita ke asbabun nuzulnya dulu, sebab-sebab turunnya surah Al-Falaq dan An-Nas ini satu paket ya. Jadi surat Al-Falaq dan An-Nas turunnya satu paket, sekaligus dua surat. Jarang-jarang. Ya, yang lain kan satu surat, satu ayat.
5 ayat kayak surah Al-Alaq ya. Nah, surah Al-Falaq dan An-Nas satu paket sekaligus turun langsung 2 surah. Karena disebut juga surah Muawwidzatain. Kita lihat sebab nuzulnya. Nazalat hadhihi surah wallati ba'daha. Surah Al-Falaq ini dan surah setelahnya yaitu surah An-Nas turun lima sahara labid al-yahudi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perbuatan sihir yang dilakukan oleh seorang yang bernama Labid al-Yahudi, dia seorang Yahudi, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi watrin, di sebuah sumur. Jadi melakukan sihir dan sihirnya itu disimpan di dalam sebuah sumur. Bihi 11 uqdatan, di sihirnya itu berupa 11 ikatan. Jadi sihirnya itu berupa sebuah ikatan yang berjumlah 11 ikatan. Dipintel-pintel benang gitu ya. Ada jenis sihir itu berupa benang atau tali yang diikat-ikat dan ternyata jumlah ikatannya itu ada 11, ada 11 ikatan. Fa'a'lamahu Allahu bidzalika, maka lalu Allah memberitahukan hal itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bimahallihi, dan juga Allah memberitahukan tempat di mana disimpan sihir itu. Jadi Nabi itu sempat sakitnya itu aneh. Jadi Nabi merasa seakan tubuhnya itu terikat, susah bergerak, hesek ke masjid gitu ya, sakit gitu kan. Lalu Allah beritahukan, kamu wahai Muhammad, engkau wahai Muhammad itu disihir oleh Labid seorang Yahudi, dan sihirnya itu disimpan di sebuah sumur berjumlah 11 ikatan. Fa'ahdara baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa amara bita'awudhi bisuratain. Lalu Allah menghadirkan ke hadapan baginda Rasul dan memerintahkan baginda Rasul bita'awuz, untuk memohon perlindungan bisuratain dengan 2 surah ini. Lalu Allah mengutus malaikat menyampaikan kepada Nabi, mengutus malaikat Jibril mewahyukan 2 surat ini, surat Al-Falaq dan surah An-Nas, sebagai apa? Bentuk permohonan perlindungan ya, untuk menghadapi sihir yang telah dikirimkan oleh Labid seorang Yahudi. Fakana kullama qara'a ayatan minha, maka setiap kali baginda Nabi membaca satu ayat dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas, setiap membaca satu ayat sampai habis. Berapa ayat totalnya ini Al-Falaq dan An-Nas? 11 ayat, sama persis dengan jumlah ikatan sihir yang dikirim oleh Labid, berjumlah 11 ikatan. Gitu. Jadi sesuai sihirnya, sihir yang dikirimnya 11 ikatan, maka Allah menurunkan Al-Falaq dan An-Nas berjumlah 11 ayat totalnya. Dan setiap kali baginda Nabi membaca surah Al-Falaq dan An-Nas, setiap ayatnya itu in halat uqdatun wa wajada khiffatan, maka terlepaslah satu ikatan. Maca qul a'udzu birabbil falaq, satu ikatan lepas, ikatan sihirnya itu satu ikatan lepas. Hatta in halat, kemudian wa wajada khiffatan, ya, in halat uqdatun wa wajada khiffatan. Lalu setelah ikatan terlepas, Nabi merasa enteng. Badannya yang tadinya berat, rariget, kalau orang Sunda mah rariget, terasa terbelenggu. Seketika setelah dibacakan surah Al-Falaq dan An-Nas setiap ayatnya dan ikatan-ikatan sihirnya itu terputus, maka Nabi merasakan
khiffah, merasakan ringan, enteng. Hatta in halat al-uqadu kulluha, sehingga terputuslah setiap ikatan seluruhnya. Wa qama, lalu baginda Nabi berdiri ngadeg, ka'annama nusyita min iqalin, seakan-akan Nabi itu baru lepas dari ikatan, mun domba mah baru lepas dari cancangan, seakan-akan domba yang baru terlepas dari ikatan. Jadi langsung ngajerejek jag waringkas gitu. Bahasa Sunda nama gitunya. Wa qama ka'annama nusyita min iqalin, baginda Nabi seketika berdiri dan enggak kerasa apa-apa, seakan-akan baru terbebas dari belenggu dari ikatan. Nah, ini sabab nuzul diturunkannya surah Al-Falaq dan An-Nas. Maka kita enggak usah jauh-jauh, enggak usah repot-repot, enggak usah susah ketika terjadi sesuatu yang dirasakan dengan tubuh kita yang para ruku itu kunaon gitunya. Ya sudah, kan sudah ada contohnya, sudah ada sunnahnya, sudah ada tuntunannya. Bacakan surah Al-Falaq dan An-Nas, cuman dengan syarat Nabi itu membaca dengan penuh keimanan dan keyakinan, karena Nabi langsung diturunkannya oleh Allah, disampaikan melalui malaikat Jibril, hakul yakin. Nah kita kadang-kadang bibir mengucap, hati memungkiri, itu ayat keyakinan bisa. Ulang zubrul bil falaq min syarri ma khalaq, bagi mana gitunya, tidak fokus. Maka tidak akan ngefek, karena tidak diiringi dengan imanan, tidak diiringi dengan keimanan, dan tidak diiringi dengan kefahaman. Belum paham, ari Al-Falaq isinya naon sih? Maksudnya kumaha sih? Teu apal. Makana teu ngefek pada dia bolak-balik ke sabaraha balenan oge, sabaraha balikan oge Al-Falaq kana kasa teu ngefek kitu nya gagang we, nyeri awak misalkan. Nah, itu yang harus kita lakukan adalah memahami, mengimani dan mengamalkan Al-Quran yang sudah kita baca. Jangan sekedar dibaca. Betul, Al-Quran itu mengandung mukjizat walaupun sekedar dibaca. Tetapi ingat, jangan sekedar baca. Baca dengan penuh keimanan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Quran itu harus dibaca, tetapi ingat, bismi rabbika, dengan keyakinan kepada Allah, dengan ketergantungan kepada Allah. Baca Al-Falaq bukan tergantung kepada Al-Falaqnya, tetapi tergantung kepada yang menurunkan Al-Falaq, siapa? Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka orang tua dulu tuh imannya tuh luar biasa, sampai banyak kisah zaman penjajahan maca surah Al-Fatihah sampai bisa selamat dari pengepungan. Bayangkan, kok bisa? Cuman modal baca surah Al-Fatihah, diam di rumah, di luar lagi orang-orang company itu lagi wah merajalela mencari, tetapi banyak diceritakan, banyak saksi mata yang masih hidup sampai sekarang, banyak pasti kisah-kisah dari orang tua dulu itu. Cuman modalnya baca surah Al-Fatihah, tapi sampai bisa tidak terlihat sama si company. Kenapa? Dah bacana atau tidak sekedar baca, tetapi diiringi dengan keimanan. Gitu, itu beda nama. Maka kalaupun dibaca bolak-balik, kalau tidak diiringi dengan keimanan, ngepek. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini tuntunan kita untuk menghadapi sihir dan juga binjalan-binjalan yang lain, atau disebut dengan ruqyah syar'i, ruqyah yang sesuai dengan syariat. Baik, kita masuk kepada makna tadi. Sabab nuzulnya sudah, ya mudah-mudahan bisa diterima, bisa difahami sabab nuzulnya. Sekarang kepada makna. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, a'udzu, aku berlindung, bi rabbil falaq, kepada Rabb al-Falaq. Apa itu Rabb al-Falaq? Bi rabbis subhi, kepada Rabb waktu subuh. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan pemilik waktu subuh. Ya. Min syarri ma khalaq, dari keburukan, dari kejahatan, ma khalaq,
apa saja yang telah Allah ciptakan. Di sini dikatakan dalam tafsir min hayawanin mukallafin, di antaranya hewan-hewan yang mukallaf seperti manusia. Manusia itu hewan. Cuman al hayawanun natiq, hewan yang bisa berpikir, yang bisa berbicara. Itu. Makanya manusia kalau sudah tidak menggunakan akal sehatnya bisa jatuh cercerebab, lebih hina daripada hewan. Kan gitu dalam ayat Al-Qur'an kan jelas. Ya, kal an'am balhum adall. Manusia itu suatu waktu dalam satu keadaan bisa jatuh lebih hina daripada binatang. Karena hakikatnya manusia juga terkategorikan sebagai al-hayawan. Cuman hayawannya hayawanun natiq, hayawan yang bisa berpikir dengan jernih. Kan kalau hewan yang itu mah tidak bisa. Kayak domba sapi mah tidak pikiran. Nu penting mah tuang gitu nya. Nah, kan teu apalun eta teh usaha gitu kan, taman siapa langsung aja dimakan. Nah manusia kalau sudah manusia begitu itu lebih hina daripada binatang. Ini yang mukallaf yang terkena oleh syariat. Kemudian wa ghairi mukallafin, dan juga hewan yang tidak mukallaf, nyata domba, kelinci. Nah gitulah, pokoknya hewan-hewan itu yang tidak mukallaf. Kemudian apa lagi? Wa jamadin kasummi, dan benda-benda mati. Benda-benda mati itu yang tidak bernyawa gitu ya. Batu, apalagi sungai gitu ya. Di sini dikatakan kasummi seperti racun. Racun kan tidak hidup, tidak berjalan hidup, tidak. Ya, yang berjalannya mah ularnya. Ya, itu ya. Duri yang hidupnya tanamannya. Kalau racun durinya kan gitu, tidak berjalan berjalan tidak. Ini kasummi seperti racun. Itu racun juga termasuk ciptaan Allah, makhluk yang Allah ciptakan juga sama. Cuma dia benda yang statis, bukan benda yang seperti hewan dan manusia. Wa ghairi dzalika, dan lain-lainnya selain itu. Pokoknya mah apa saja yang Allah ciptakan. Jadi kita berlindung kepada Allah dari segala apa yang telah Allah ciptakan, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda padat lainnya seperti racun dan lain-lain. Ma khalaq, apa saja yang telah Allah ciptakan. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan atau kejahatan ghasiqin. Apa itu ghasiqin? Ay al-lail, yaitu waktu malam. Idza waqaba ay idza azlama, apabila malam itu semakin larut, semakin gelap. Kenapa kita harus berlindung dari waktu malam yang semakin larut, semakin gelap? Karena semakin larut dan semakin malam, maka kejahatan potensinya semakin banyak. Ari maling biasanya di awal malam atau ketika malam semakin larut, semakin larut. Binatang-binatang buas yang muncul di waktu malam, apakah ketika awal malam atau malam semakin larut? Semakin larut. Para pesihir yang berbuat zalim, berbuat aniaya, kita kira-kira menyerang ketika orang terjaga atau menyerang ketika orang tertidur? Ketika tertidur. Dahsyat ini maknanya. Jadi kita berlindung yang pertama dari keburukan semua makhluk yang Allah ciptakan. Yang kedua dari keburukan waktu malam, idza waqaba ay idza azlama, ketika malam itu semakin larut, semakin larut, semakin larut. Dari apa lagi kemudian seterusnya? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan, dari kejahatan an-naffatsat. Siapa an-naffatsat? As-sawahir tanfus, yaitu para penyihir yang biasa meniupkan sihirnya. Kan sihir kan medianya banyak, macam-macam. Aya nu boneka tina jarami kan ditiup, dikirimkan kepada orang yang dikehendaki. Maka kita berlindung minas sawahir tanfus, dari para penyihir yang meniupkan sihirnya kepada orang yang dikehendaki.
Jadi sihir itu ada karena diakui oleh Al-Qur'an. Kapan sihir itu diceritakan ada di muka bumi? Ada yang tahu? Ada yang tahu kisah Nabi Sulaiman? Itu di Babilonia. Mulai merajalela sihir itu di Babilonia. Melalui siapa? Melalui dua malaikat yang diuji diturunkan ke dunia, Haruta wa Marut. Kalau yang sudah khatam Quran pasti pernah baca Haruta wa Marut. Nah, itu pembawa dua malaikat yang Allah uji. Gitu kan. Dan manusia diuji dengan turunnya dua malaikat itu kenapa? Karena mengajarkan sihir. Walaupun malaikat Harut dan Marut ini selalu mengatakan ketika ada orang datang mau belajar sihir, dia mengatakan ini perkara yang buruk, jauhi. Tapi ketika kekeh mau belajar sihir sudah diajarkan. Jadi intinya ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti itu mah di surat yang lain ya. Baik, kita kembali ke sini. Jadi yang ketiga kita berlindung dari kejahatan para penyihir allati tanfus, yang meniupkan fil uqad ke dalam ikatan allati taqiduha fil khair, yang biasanya dia ikatkan dalam bentuk tali temali, dalam bentuk ikatan-ikatan. Di antara jenisnya, walaupun sihir itu bukan hanya ikatan, ada yang lain, gitu ya. Ada dalam bentuk yang lain. Seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh Labid al-Mazkur. Kabanati Labid al-Mazkur, seperti halnya apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, putri-putrinya Labid al-Mazkur. Jadi ini mah keluarga penyihir, Labid dan anak-anak perempuannya. Di sini dikatakan kabanati Labid al-Mazkur, seperti halnya anak-anak perempuan Labid yang sudah disebutkan pada tadi astagfirullah. Ya. Dari kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan atau kejahatan hasidin, orang yang hasud, orang yang dengki. Kalladid al-mazkur minal yahud al-hasidina lin nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Labid yang sudah diceritakan tadi dari golongan Yahudi yang hasud kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maksud dari wa min syarri hasidin hasad ayat azhara hasadahu wa amila bi muqtadah. Orang yang hasud itu tidak berbahaya lupa kalau belum sampai kepada idza hasad. Redaksi kalimatnya perhatikan, wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan, dari kejahatan orang yang hasud, idza hasad, apabila dia hasud. Maksudnya apa? Idza hasad itu maksudnya di sini dikatakan azhara hasadahu wa amila bi muqtada, menzohirkan, menampakkan hasudnya. Maksudnya ada action. Kalau baru dalam hati, saya teresep kasih itu, cuma dalam hati, tidak diiringi tindakan, itu mah tidak berbahaya. Maka yang berbahaya adalah idza min syarri hasidin idza hasad. Ketika orang yang hasud itu mulai action, beraksi dengan rasa hasudnya. Kalau cuma sekedar saya teresep kasih itu, tenang, tidak bisa menghadirkan bahaya. Tetapi ketika semakin hasud, lalu dia mulai hasadah, mulai dia melakukan hasudnya, apakah dengan cara seperti Labid tadi, dengan sihir, atau dengan misalkan saya subutkeun tah sendalna misalkan, udah action ada teh. Nah, jadi ini setiap ayat, setiap huruf, setiap kalimat Quran itu penting semua. Jadi tidak berlindung, aku berlindung dari orang yang hasud tidak cukup, dari yang hasud enggak cukup, tapi min syarri hasidin idza hasad. Seperti yang tadi, ketika waktu malam semakin gelap, ari datang waktu malam unggul mah kesawios. Tapi ketika malam semakin larut, nah itu yang berbahaya. Itu jadi luar biasa. Setiap untaian kata, setiap susunan kalimat itu memiliki makna yang sangat mendalam.
maksud yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berlindung dengan Al-Falaq ini dari berapa perkara? Dari 4. Yang pertama dari keburukan semua makhluk tanpa terkecuali. Yang kedua dari keburukan waktu malam ketika malam semakin larut. Yang ketiga dari kejahatan para penyihir. Yang keempat dari keburukan orang yang hasud ketika dia sudah mulai action dengan hasudnya. Jadi surah Al-Falaq ini ya, surah yang meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan yang bisa menimpa jasad saja, Bu. Yang bisa menimpa jasad, bukan menimpa keimanan. Gitu. Dari begal, dari rampok, dari binatang buas, dari racun, itu kan semua menimpa jasad. Dari sihir itu semua menimpa jasad. Dan uniknya di sini Allah hanya menggunakan satu asma-Nya untuk menangkal hal-hal yang berhubungan dengan jasad. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Rabb al-Falaq. Cukup cuma menggunakan birabbil falaq. Tetapi bayangkan surah An-Nas menggunakan 3 asma. Qul a'udzu birabbin nas, malikin ilah. Ada 3 asma Allah. Rabb, Malik, Ilah. Rabb, Malik, Ilah. Kalau yang Al-Falaq, Rabbul Kul. Kenapa kok beda? Al-Falaq menggunakan Rabb saja, satu asma Allah saja, sedangkan An-Nas menggunakan 3 asma Allah, double, triple. Karena yang diceritakan dalam surah An-Nas itu berkaitan dengan ruhiyah, dengan keimanan. Kita lihat. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dari Rabbnya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Kita lihat tafsirnya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung dari Tuhannya manusia. Ai khaliquhum wa malikuhum. Yang dimaksud dengan birabbin nas adalah Allah zat yang menciptakan mereka dan memiliki mereka. Allah jadi Rabb, makna Rabb itu adalah khaliq wa malik. Makna Rabb itu tidak sesederhana bahasa Indonesia. Indonesia kan Tuhan ya. Tidak sesederhana bahasa Indonesia. Karena Rabb itu memiliki makna khaliquhum wa malikuhum. Zat yang menciptakan mereka dan memiliki mereka, menguasai, mengurus, mengatur rezekinya, itu Rabb. Jadi Rabb itu zat yang menciptakan, zat yang menguasai, zat yang mengurusi, memberikan rezeki, mencukupi, itulah adalah Rabb. Kemudian Malikin nas. Ya, atau masih belum beres nih tafsirnya. Khusus bizikri tashrifan lahum. Kalimat An-Nas, perkataan An-Nas disebutkan secara khusus pada ayat ini. Kan kalau tadi mah birabbil falaq ya. Kok di sini disebutkannya manusia, enggak birabbil falaq lagi lah, itu sama aja kan? Disebutkan kata manusia bizikri tashrifan lahum. Khusus bizikri tashrifan lahum. Dikhususkan penyebutan An-Nas di sini adalah tashrifan lahum. Yang pertama sebagai bentuk pemuliaan kepada manusia. Walaqad karramna bani Adam. Karena Allah telah memuliakan bani Adam, yaitu manusia, lebih mulia dibandingkan hewan, binatang dan lain sebagainya. Maka langsung saja birabbin nas, dengan Rabbnya manusia. Padahal Allah itu bukan hanya birabbin nas, tapi birabbil alamin. Allah itu Rabbnya seluruh alam semesta. Tapi kenapa Allah mengkhususkan pengucap kata manusia di sini? Tashrifan lahum. Kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Al-Jalalain, penyebutan manusia dalam ayat ini karena Allah ingin tashrifan, ingin memuliakan manusia. Itu yang pertama.
wa munasabatan lil isti'adati min syarril muwaswis fi sudurihim. Yang kedua, karena ada munasabah, karena kesesuaian yang dimintakan, yaitu yuwaswis, berkenaan dengan bisikan-bisikan yang membisikkan ke dalam hati-hati manusia, bukan kepada hati-hati yang lainnya. Gitu. Jadi yang pertama, kenapa manusia disebutkan secara khusus tasyrifan, sebagai pemuliaan. Yang kedua, karena munasabah surah, munasabah ayatnya bercerita tentang yuwaswis, tentang bisikan-bisikan setan yang dibisikkan kepada hati siapa? Hati manusia. Itu berkenaan dengan ayat 1. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia. Apa itu ilah? Ilah itu adalah zat yang wajib disembah. Kalau Rob, zat yang mencipta, yang memiliki, yang mengurusi, yang mencukupi, itu Rob. Kalau ilah, zat yang harus kita sembah. Dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, itu ilah. Ya, asma Allah. Baik. Kemudian setelah kita berlindung dengan 3 asma Allah ini, apa yang kita berlindungnya? Min syarril waswasil khannas, dari keburukan, dari kejahatan waswas. Waswas itu bisikan. Di sini dikatakan min syarril waswas, ayat min syarril waswasis syaitan, dari keburukan, dari kejahatan bisikan setan. Al-Khannas, yang bersembunyi. Kenapa disebut setan itu bersembunyi? Li'annahu, betul tidak kelihatan, tapi ini dalam tafsir, li'annahu yakhnusu wa yata'akharu 'anil qalbi kullama dzukirallah. Karena setan itu akan bersembunyi dan menjauh 'anil qalbi, dari hati manusia, kullama dzukirallah, ketika disebutkan asma-asma Allah. Jadi ketika hati manusia selalu berzikir, setan teh enggak mau dekat-dekat, tidak mau membisikkan kepada hati yang selalu zikir kepada Allah. Tetapi ketika hati manusia lalai, tidak berzikir kepada Allah, disitulah setan masuk, membisikkan keburukan, membisikkan kejahatan. Makanya ini sesuai dengan redaksi firman Allah yang sudah masyhur, kita sering dengar, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Karena memang tidak diganggu oleh setan. Karena hati yang tidak tenang itu menandakan hati itu kosong dari zikir kepada Allah dan selalu dibisik-bisiki oleh setan. Jadi kalau hati gelisah, tidak tenang, teh perbanyak zikir biar tidak gelisah. Karena tanda hati gelisah, tanda hati kosong dari zikir kepada Allah dan sedang berusaha diganggu oleh setan. Lami-lami kasetanan sebenarnya. Nah, jadi tong malau hati, walaupun kita lagi ngaji, hati mah tetap berzikir.